Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga pada kita semua, dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ranah kognitif, kita masuk pada ranah psikomotorik atau keterampilan. Nah, ranah keterampilan terdiri dari 5 tingkatan. Ada peniruan, ada penggunaan manipulasi atau manipulation, ada ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Nah, dalam aspek peniruan, pada kegiatan ini peserta didik kita harapkan bisa menafsirkan rangsangan atau stimulus kepekaan terhadap rangsangan. Nah, kata-kata kerja operasional yang kita bisa gunakan untuk mengukur ini, baik penilaian maupun pada proses pembelajaran adalah misalnya menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, membedakan, mempersiapkan, menirukan, menunjukkan, dan lain-lain. Ini kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dari keterampilan, yaitu peniruan. Berikutnya, pada aspek ketika kita mengukur aspek penggunaan atau manipulation, yaitu menyiapkan diri secara fisik. Nah, kata-kata operasional yang kita bisa gunakan untuk mengukur itu dan melakukan proses itu adalah membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengawali beraksi, mempersiapkan, memprakarsai, menanggapi, mempertunjukkan, menggunakan, dan menerapkan. Ini kata-kata misalnya susunlah kembali ayat-ayat Al-Quran ini sesuai dengan tata urutannya. Itu menjadi contoh. Kemudian pada aspek yang berikut adalah ketepatan, yakni precision. Nah, kata-kata untuk mengukur ketepatan peserta didik dalam menunjukkan keterampilan atau kemampuan psikomotoriknya adalah: pertama, misalnya kita menggunakan kata operasional menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mempraktekkan, memainkan, mengerjakan, membuat, mencoba, dan memposisikan. Ini ciri kata-kata operasional yang digunakan untuk mengukur tingkat presisi ketepatan. Berikutnya, pada level yang berikutnya adalah merangkaikan, mengaitkan berbagai keterampilan bekerja berdasarkan pola. Kata kerja operasional yang digunakan adalah membangun, mengatasi, menggabungkan, koordinat, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi, memasang, membongkar, merangkaikan, menggabungkan, mempolakan. Misalnya mempolakan, membuat pola bagaimana hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lain. Itu menjadi sebuah perangkaian dari ukuran keterampilan. Dan yang terakhir adalah naturalisasi. Naturalisasi ini adalah aspek yang paling tinggi dari pengukuran keterampilan. Ketika seseorang sudah masuk pada tingkatan naturalisasi, artinya keterampilannya sudah pada tingkat yang tinggi. Nah, karena dia bisa menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan yang tinggi. Nah, kata-kata operasional yang kita bisa gunakan untuk aspek ini misalnya mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membuat hasil karya, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengerjakan, menggunakan, memainkan, mengatasi, dan menyelesaikan. Ini kemampuan psikomotorik. Bagi mereka misalnya yang bisa melaksanakan tayamum dengan benar sebagai ukuran keterampilan seseorang, ini menjadi contoh bagaimana keterampilan pada tingkat ini sudah dicapai oleh peserta didik. Nah, mari kita lihat aspek-aspek apa saja dalam proses pembelajaran yang menuntut keterampilan itu. Nah, yang pertama adalah menanya. Nah, dalam aspek menanya, jenis kualitas, jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik, pertanyaannya faktual yang kita sudah pelajari di ranah kognitif, konseptual, dan hipotetik. Kemudian ada mengumpulkan informasi, jumlah dan kualitas sumber yang disajikan, melengkapi informasi, menalar, kemudian mengkomunikasikan, lalu mengamati. Ini bagian-bagian yang ditagih pada proses pembelajaran, terutama scientific process,
terkait dengan kemampuan penilaian, dan ini merupakan sasaran penilaian. Nah, mari kita lihat contoh. Misalnya pada pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah kelas 2 semester ganjil disebutkan salah satu KD-nya kompetensi dasarnya adalah mengkomunikasikan cara menghindari sifat egois, berkata kasar, berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia bisa mengkomunikasikan, itu berarti kemampuan keterampilan peserta didik sudah bisa dicapai. Tinggal kita memformulasikannya dalam pertanyaan yang juga mengukur tingkat keterampilan. Keterampilan melaksanakan sholat mulai dari peniruan seperti anak kecil yang menirukan gerakan sholat, kemudian dia sudah bisa menggunakan sholat secara mandiri, lalu dia bisa mengorganisir, melakukan naturalisasi, dia bisa sholat dengan secara respect tanpa diperintah, lalu gerakan-gerakan itu secara natural. Itu merupakan contoh yang terbaik untuk menunjukkan kepada kita bahwa pembelajaran harus masuk pada tingkatan tidak hanya peniruan, apalagi penggunaan, tidak hanya ketepatan, tapi kita butuh perangkaian dan jauh lebih penting adalah naturalisasi. Ada keterampilan yang sudah melekat dalam diri sehingga gerak respeknya akan terjadi karena sifatnya sudah naturalisasi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua terkait dengan penjelasan bagian-bagian mana dalam ranah kognitif. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akan melihat bentuk dan teknik penilaian otentik atau penilaian lain itu seperti apa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.